Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan mulai sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat itu sebuah video berjudul Bahasa Indonesia Racuni Milenial di Jepang, Gantikan Bahasa Melayu. Masih topik dengan bahasa Indonesia guys. Oke, sekelas info, bahasa Indonesia ini lagi populernya banget guys. Oke, bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi salah satu bahasa UNESCO, itu bahasa yang ke-10 ya yang diresmikan, itu bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia ini emang lagi naik daun banget lah, populer banget, bahkan di beberapa negara atau universitas di luar sana tuh mempelajari bahasa Indonesia gitu, jadi populer banget. Tapi selalu deh dikaitkan dengan bahasa Melayu, kayak misal, kenapa sih bahasa Indonesia, kenapa nggak bahasa Melayu, kenapa bahasa Indonesia berhasil, kenapa bahasa Melayu ditolak, pokoknya selalu kayak gitu sih guys. Oke, sebelum kita putar di video, buat kamu yang udah misalnya aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Langsung aja kita putar dulu video kali ini. Kalau menurut aku sih ya gimana ya, mungkin karena emang bahasa Indonesia, pokoknya bahasa Indonesia sih emang lagi populer banget. Bukan berarti pokoknya kita lihat dulu ya videonya, takut salah ngomong soalnya guys, bahaya ya. Aku nggak mau diserang sama netizen. Bahasa Indonesia di Jepang. Perkembangan bahasa Indonesia di Jepang mengalami peningkatan yang besar. Banyak orang Jepang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia karena hubungan kedua negara yang semakin erat. Sebelumnya aku lihat yang bahasa Indonesia di Thailand gitu ya. Popularitas destinasi wisata Indonesia juga berperan besar. Nah, di sini ada video menarik tentang bahasa Indonesia yang mendunia. Kalian bisa melihat bahasa Indonesia diajarkan di Jepang, dan juga mahasiswa Jepang Korea senang berbahasa Indonesia. Tuh kan? Warna putih ya. Saya juga mau pakai warna putih ya. Tuh, mereka tuh lagi belajar menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Pernikahan Jepang banyak orang seperti Indonesia ya. Di sana ada Garuda. Wih, lancar. Saya belajar bahasa Cina. Tuh, saking populernya tuh bahasa Indonesia ya. Sebelumnya ada juga yang aku les tuh yang bahasa Indonesia di Thailand, bahasa Indonesia di Singapura, sekarang bahasa Indonesia di Jepang. Karena benar-benar bahasa Indonesia tuh lagi populernya guys. Tapi entah kenapa kok selalu dikaitkan dengan bahasa Melayu gitu ya. Aku pun heran sebenarnya. Kalau menurut aku sih bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu, bahasa Melayu ya bahasa Melayu ya kan. Kesana dengan yoga. Pertama sampai SMK di sana saya melihat gamelan bermain gamelan, dan setelah itu saya melihat tari.
Mereka tuh berjuang keras ya untuk bahasa Indonesia. Sama kayak kita, kalau kita lagi bahasa luar pun gitu. Pasti kayak gitu juga ya kedengarannya ya. Apalagi kalau bahasa luar susah banget sih, karena kita bahasa biasa. Tapi menurut aku sih emang bahasa Indonesia tuh pengucapannya tuh jelas gitu ya guys. Kalau bahasa luar tuh entah kenapa, entah apa ya, kayak nggak jelas. Kita tuh ngomong jadi susah gitu. Ya ini senang berbahasa Indonesia. Ya oke ya. Senang. Kue Korea. Ini juga terkenal. Ya coba ya. Terima kasih. Oh, Sulit sekali tapi menarik. Saya suka Indonesia. Wah, keren ya. Bahasa Indonesia sekarang ternyata banyak yang minatnya. Kita ketahui bahasa Indonesia semakin mendominasi di Jepang, mengungguli popularitas bahasa Melayu. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh hubungan bisnis dan peluang pendidikan, membuatnya lebih disukai oleh masyarakat Jepang. Nah, di video selanjutnya kalian pernah tengok ini, ada profesor Jepang yang menceritakan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia di Jepang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia, sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi akademi mengajar bahasa Indonesia pada tahun 1980-an dan 90-an. Nah, itu karena perkembangan bisnis kedua negara menjadi kuat dalam hal ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia, dan juga sekaligus pada waktu itu turisme dari Jepang ke Indonesia-nya ini semacam ini roket ya, jadi drastis naik. Yang berbagai kursus bahasa di kota-kota besar, khususnya Tokyo, Osaka, Nagoya, dan kota-kota lain. Acara TV bahasa Indonesia pernah ada tahun 2005 dan 2008, tapi sekarang ini lagi istirahat. Yang katakanlah kita bagikan dua kategori, satu major, artinya yang utama, program mahasiswa yang mengambil program sebagai program utama. Itu ada 9 program di Jepang. Maksud saya ada 9 universitas itu mencoba menghasilkan atau mendidik mahasiswa belajar bahasa Indonesia intensif, seperti Fakultas Foreign Languages, jadi International Culture, Languages, dan hubungan internasional. Dan pendaftaran mahasiswa per tahun itu kira-kira kalau bukan di jumlah itu 200 sampai 300 orang. Lumayan ya. Cukup banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Sedangkan kalau BIPA sebagai mata kuliah pilihan, 37 universitas membuka program sebagai mata kuliah pilihan pembelajaran bahasa asing kedua atau malah ketiga dalam kurikulum. Biasanya 2 sampai 4 semester mereka harus belajar. Yang populer antara mahasiswa itu bahasa asing yang terpopuler di Jepang itu bahasa Cina, dan kedua Korea dan Spanyol, mungkin Prancis atau mungkin Indonesia. Posisinya 1, 2, 3, 4 atau 5. Dan bahasa Jerman itu paling tidak begitu banyak, tidak populer lagi. Bahasa Jerman itu sekarang berkurang peminatnya.
Nah, Sobat Maju, begitulah keunggulan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Dan kenapa bahasa Indonesia lebih dipilih? Bagaimana pendapat kalian? Nah, teman-teman, itu dia videonya udah kita lihat ya. Itu dia tentang bahasa Indonesia yang ternyata populer juga lah di Jepang sana gitu. Wah, memang lah bahasa Indonesia akhir-akhir ini melonjak drastis ya. Yang mempelajari bahasa Indonesia itu sih benar-benar luar biasa banget pencapaiannya gitu. Kalau aku sendiri sih tak kenapa ya, menurut aku bahasa yang paling sulit untuk aku pelajari atau mengucapkan itu kayaknya bahasa Thailand ya guys, gak tahu kenapa. Ada yang sama gak sih? Gini loh, aku suka nonton drama-drama kayak Korea, Cina, Jepang, Thailand, Malaysia. Aku suka nontonnya. Tapi sampai sekarang tuh ya, yang menurut aku paling susah gitu pengucapannya itu Thailand, nggak tahu kenapa. Bahkan nama pemain atau artis atau aktornya itu aku nggak tahu loh namanya. Bukan nggak tahu, tapi susah ngucapin tuh, nggak, gimana ya, emang pengucapannya susah banget loh namanya. Aku tahu dia tuh namanya ini, tapi pengucapannya tuh nggak bisa akunya guys, nggak tahu entah kenapa ya. Bahasa Thailand nama aku paling sulit lah untuk diucapin. Nah, sama gak sih? Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. Bye, don't forget to comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya, aktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.